Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala asy-syekh al-allamah al-hajj Ali Ma'sum radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'anallahu bi ulumihi wa asrari fid dharain amin. At-talqinu lil mayyit, hukum mentalkini mayyit. Beliau Syekh Ali Ma'sum, beliau menukil salah satu kalamnya Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Fatawinya. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, hadza talqinul madhkur yakni talqinul mayyit ba'da dafan qad sabata an ta'ifatin minas sahabah annahum amaru bih ka Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi. Jadi di antara beberapa sahabat juga melakukan talqin dan bahkan mereka memerintahkan untuk melakukan talqin seperti Abu Umamah al-Bahili dan juga selain Abu Umamah al-Bahili. Wa ruwiya fi haditsun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu mimma la yuhkamu bi sihhatihi. Ada juga riwayat hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Umamah. Walaupun hadis ini belum dipastikan kesahihannya. Walam yakun katsirun minas sahabah yaf'alu dzalik. Dan juga banyak juga sahabat yang tidak melakukan talqin. Falihadza, maka dari itu qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama, inna hadza talqin la ba'sa bih, farakhasu fihi wa lam ya'muru bih. Intinya, karena ini riwayat belum dipastikan kesahihannya dan juga beberapa sahabat juga tidak melakukan talqin, tapi ada riwayat. Makanya Al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama, Imam Ahmad wa ghairuhu dan selainnya Imam Ahmad minal ulama, dari beberapa ulama, beliau mengatakan bahwa talqin itu nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Farakhasu fihi walam ya'muru bih. Al-Imam Ahmad dan juga beberapa ulama, mereka tidak memerintahkan untuk talqin dan juga tidak melarang orang yang melakukan talqin. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabis Syafi'i wa Ahmad. Akan tetapi dilakukan oleh beberapa golongan dari ashabus Syafi'i wa Ahmad. Akan tetapi wa karihahu ta'ifatun min ashabi Malikin wa ghairihim. Golongan dari ashabu Malik itu memakruhkannya. Adapun hadis yang riwayatnya ini dari Abu Umamah al-Bahili, yang hadis itu kesahihannya belum dipastikan. Apa sih lafadznya? Al-Imam Abu Umamah al-Bahili ini mengatakan, "Idza ana mittu fasna'u bi kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautana." Jika saya mati, maka perlakukan saya seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk memperlakukan orang yang meninggal di antara kita. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah telah memerintahkan kepada kita, perintahnya begini. Idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turaba ala qabrih falyaqum ahadukum ala ra'si qabrihi thumma liyaqul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari saudara kalian meninggal dunia, lalu kalian telah meratakan tanah di atas kuburnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian berdiri di sisi kepala kuburnya. Tsumma liyaqul, kemudian berkata, ya fulan ibnu fulanah, fa innahu yasma'uhu wa la yujib. Nah, orang yang mentalkin ini mengatakan seperti ini, ya fulan ibnu fulanah. Ini adalah perintah dari Nabi. Wahai fulan ibnu fulanah. Yang kita sering dengar itu kan fulan ibnu fulan. Tapi yang benar riwayatnya
ya fulan ibnu fulanah, nama si mayit, terus kemudian binnya bin fulanah, ibunya yang disebut fulanah, bukan fulan. Terus apa kata Rasulullah? Fa innahu yasma'uhu wa la yujib. Sesungguhnya mayit itu mendengar tapi tidak bisa menjawab. Tsumma liyaqul ya fulan ibnu fulanah fa innahu yastawi qa'idan. Terus yang kedua diperintahkan juga oleh Nabi, disuruh manggil ya fulan ibnu fulanah. Maka sesungguhnya ia akan duduk tegak. Nah, artinya mayit itu langsung duduk tegak. Terus tsumma liyaqul ya fulan ibnu fulanah. Yang ketiga memanggil ya fulan ibnu fulanah fa innahu yaqul. Sesungguhnya mayit ini berkata, arsyidna yarhamukallah. Berikan kami petunjuk, semoga Allah merahmatimu. Walakin la tash'urun. Akan tetapi kalian tidak merasakannya. Jadi si mayit ini mendengar, si mayit ini merasakan, bahkan sampai duduk, kemudian sambil berkata, arsyidna yarhamukallah. Akan tetapi kita yang tidak merasakannya. Falyakul, hendaknya juga berkata, apa yang diucapkan, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingatlah apa yang kau bawa keluar dari dunia ini. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Terus kemudian wa innaka radita bil islami rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil Qur'ani imama. Bahwa engkau ridha Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai nabimu, dan Al-Quran sebagai imammu. Terus kata Rasulullah, fa inna munkaran wa nakiran yakhudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi wa yaqulu intalik bina ma yuq'iduna. Yang menarik, malaikat mungkar dan nakir ini masing-masing akan memegang tangan temannya dan berkata, mari kita pergi. Apalagi yang membuat kita duduk di sini. Artinya, karena si mayit ini sudah ditalkin, sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Rasulullah dan Muhammad adalah utusannya, Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya Allah, dan dia ridha dengan Tuhan, Allah menjadi Tuhannya, Muhammad nabinya, Al-Quran jadi imamnya, Islam adalah agamanya. Terus kata malaikat mungkar nakir, sudah kita pergi. Buat apa lagi kita duduk di sini? Ini luar biasa. Terus kemudian faqala rajulun ya Rasulullah fa illam na'rif ummah. Ada satu orang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa illam na'rif ummah. Jika kami tidak mengetahui nama ibunya bagaimana? Terus dijawab oleh Rasulullah, qala tansibuhu ila Hawa. Kamu nisbatkan mayit itu kepada Sayyidah Hawa. Ya fulan ibnu Hawa. Ya fulan ibnu Hawa. Masya Allah. Jadi mayit itu mendengar. Hadis ini menunjukkan bahwa mayit dapat mendengar pada kondisi tertentu, meskipun tidak mampu menjawab secara lahir. Hal ini tidak bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena pendengaran mayit adalah pendengaran khusus, bukan seperti orang hidup. Jadi hakikat talqin adalah mengingatkan mayit tentang akidah. Jadi hakikat talqin itu mengingatkan mayit tentang akidah yang ia imani semasa hidup. Bukan mengajarkan akidah baru, bukan. Dan juga bukan doa kepada mayit. Dan juga bukan keyakinan bahwa manusia menyelamatkan mayit. Tetapi ini ikhtiar dan doa.
agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan si mayit, menguatkan imannya si mayit. Dan adapun mungkar dan nakir pergi bukan berarti kubur tanpa hisab atau mayit bebas mutlak, melainkan Allah Subhanahu wa taala meringankan dan memudahkan jawaban mayit karena keteguhan tauhidnya. Dan adapun kedudukan hadis ini diperselisihkan oleh ulama hadis. Sebagian menilai lemah, sebagian menguatkan sanadnya, diamalkan oleh sebagian sahabat dan tabi'in. Maka hadis ini bisa diamalkan dalam fadhailul a'mal. Jadi bisa kita yu'mal fi fadhailul a'mal. Jadi hadis ini bisa diamalkan dalam fadhailul a'mal. Dan masuk wilayah khilafiyah. Artinya ini hadis ini masuk ke wilayah khilafiyah fiqhiyah. Makanya sikap ahlu sunnah terhadap talqin boleh dilakukan, tapi tidak wajib, tidak sunnah mu'akkadah, tidak boleh saling menyalahkan. Siapa mengamalkan punya dasar, siapa meninggalkan juga punya dasar. Makanya ada kaidah la ingkara fi masail khilaf. Tidak ada pengingkaran keras dalam masalah khilafiyah. Luar biasa. Maka dari itu, talqin mayit bukan kewajiban dan bukan bid'ah sesat. Jadi talqin mayit bukan kewajiban dan juga bukan bid'ah yang sesat. Ia dilakukan oleh sebagian sahabat dan ulama. Karena itu, jangan saling menyalahkan. Yang terpenting adalah tauhid dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada satu tambahan dari Kiai Haji Ali Maksum. Wa an Dhamrah bin Hubaib radhiyallahu taala anhu ahadit tabi'in. Jadi Dhamrah bin Hubaib ini salah satu tabi'in. Qala, beliau berkata, kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyit qabruhu wa ansarafa an-nasu anhu an yuqala inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah thalatha marrat. Jadi para salafun salih itu mereka itu senang jika mayit sudah dimasukkan ke liang lahat, kemudian kuburannya sudah diratakan dan manusia pun artinya bubar dari tempat itu, hendaknya dikatakan, diucapkan, berada di kepala mayit dengan mengatakan ya fulan qul la ilaha illallah, wahai fulan bin fulanah, ucapkan la ilaha illallah 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya fulan qur rabbi Allah, ucapkan Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, wa Nabi Muhammad, dan Nabiku adalah Muhammad. Rawahu Sa'id bin Mansur maqufan wa li Tabrani nahwuhu min hadits Abi Umamah marfu'an mutawwala. Ini ringkasan daripada hukum mentalqini mayit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Hajj Ali Maksum mudah-mudahan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin.